من الظلمات إلى النور، ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما بعد، Hadratal Mukarramin, para ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji, wa nahussu bi dzikri al-mukarram Al-Hajj Ustaz Swadi, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua kami, Bapak Afandi, beserta seluruh jajarannya yang kami hormati dan yang kami muliakan, seluruh para jamaah sekalian, wabil khusus Ketua Sahibul Hajah, Sahibul Fadilah, tuan rumah Bapak Haji Thohir beserta keluarga. La'alla rahmatullah alaika wa alika ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada seluruhnya, terkhusus kepada Bapak Haji Thohir dan keluarga yang telah sudi mempersilahkan maktab pada siang hari ini di tempat yang cukup sederhana ini. Alhamdulillah, sering kita dengar bersama-sama bahwa dalam setiap acara itu mesti kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ini merupakan syarat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang harus terlontar dari lisan kita, keluar dari mulut kita adalah Alhamdulillah. Makanya diajarkan biasanya oleh para ustaz, para guru ngaji, raditu billahi rabba, artinya ridho, ya, saya ridho, saya puas mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita puas kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita harus puas terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat yang agung, yakni nikmat Islam. Dengan Islam orang bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau miliki dunia ini, jika kau tidak Islam, maka kau akan menjadi orang yang khasirin, golongan orang-orang yang merugi nanti begitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan nikmat Islam saja mestinya kita sudah alhamdulillah. Apalagi dengan nikmat-nikmat yang wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat-nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatullah, itu takkan pernah untuk sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah perintahkan, akui, syukuri. Cuma itu saja. Kita bisa menghirup udara dengan segar. Kenapa? Karena kita dalam keadaan hidup, kita dalam keadaan sehat. Kita bisa makan dengan nyaman, kita bisa minum dengan nyaman, karena kita dalam keadaan sehat. Kalau kita sakit, para hadirin, ya, uang yang kita miliki akan kita keluarkan untuk berobat agar kita sembuh. Ya. Itu satu hari tabung, satu hari itu 2 tabung. 1 tabung 1,5 juta. Berarti setiap harinya 3 juta, itu gratis. Kalau diberikan cuma-cuma.
Cuma diperintahkan oleh Allah, syukuri, bilang alhamdulillah. Puas artinya terhadap apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lain banyak sekali ya. Kemudian ketika kita dipinjamkan oleh orang lain mungkin kendaraan selama 5 tahun, kita akan memuji orang itu setinggi langit. Itu bapak itu sangat baik, ibu itu sangat baik, saya diberikan pinjaman ini, diberikan mungkin sewa rumah murah harganya. Kita memuji orang setinggi langit. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Mata diberikan oleh Allah gratis, tidak bayar. Seumur hidup dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Bayangkan satu hari nikmat mata kita dicabut, buta kita akan rela menghabiskan harta, yang penting mata saya bisa melihat. Tapi terkadang kita lupa, seolah-olah nikmat mata itu bukan dari Allah. Nah ini perlu kita ingat-ingat kembali. Kemudian telinga seumur hidup, kalau umur 50 tahun ya 50 tahun dipinjamkan oleh Allah. Kita cuma disuruh ikrar, katakan bahwa nikmat Allah itu kamu puas, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu dibiasakan. Sebelumnya Anda tidak mempunyai anak, kemudian diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Nakal anak saya Pak Ustaz, nakal sama nggak ada itu lebih baik ada. Anaknya nakal tapi ada, alhamdulillah, daripada anak sampai anda nakal karena memang mati, memang tidak ada. Nah seperti itu. Anak pulang dari sekolah, alhamdulillah anak saya pulang. Bayangkan kalau dia berangkat sekolah kemudian tak pernah pulang lagi. Bayangkan betapa sedihnya orang tua. Nah ini sedikit demi sedikit kita harus menjadi orang yang syakur, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang selalu menggerutu. Ya, padahal yang namanya hidup ini tidak akan pernah lepas dari susah senang. Harta semuanya Anda miliki, pasti ya, ketika engkau akan Allah sedihkan, pasti engkau akan sedih. Ketika Allah nangiskan, pasti menangis. Mungkin senang dapat duit banyak, beli motor baru, Ninja harga 100 juta, saya kata. Wow senang, gembira berangkat. Kalau Allah mau bikin celaka, mati anaknya. Na'udzubillah subhanallah. Oleh karena itu, wa annahu wa adhaka wa abka. Allah lah yang membuat orang itu bisa senang, bisa juga Allah juga membuat orang itu sedih atau menangis. Kita kembalikan kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Jadi orang yang diridhoi mereka yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ridho, puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai komplain. Itu yang saya ajarkan pertama. Maksudnya bukan diajarkan, tetapi yang saya sampaikan. Ya, pertama, penting kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiasakan, terutama mendidik anak kita, jangan dibiasakan untuk selalu berkeluh kesah. Tidak boleh, jangan, tidak boleh. Jadi kita mesti bersyukur, ajarkan alhamdulillah nak, kita jadi orang Islam ini sudah luar biasa. Nikmat yang terbesar. Bagaimana kalau cuma nikmat yang paling besar kita punya? Anda punya uang 1 miliar, kemudian hilang 10.000, masa menggerutu gitu loh. Nikmat yang paling besar sudah Allah berikan, yakni berupa Islam dan iman, sedikit-sedikit kurang dari biasa. Jadi itu pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara tegas, kalau kau syukuri aku tambah, kalau kau ingkari gampangnya gitu Pak. Jadi jangan makna kafir sih, jangan makna kafir, tidak nyambung kan. Syahul kalamnya tidak nyambung. Begitu. Kalau kau syukuri, ya aku tambah. Ya.
Kalau kau ingkari, inna adzabi lasyadid. Ya, ada teman saya, ya ini tidak ngerasani karena memang bapak-bapak tidak tahu. Itu kerja, Pak, kerja. Terus dalam pekerjaan tersebut dia mungkin siang hari siang malam. Sering saya bilang, terus kok hidupnya cuma bunyi terus. Kamu dapat gaji 140.000 itu lebih untung daripada kamu nggak ada kerja sama sekali terus tapi nggak jelas-jelas. Akhirnya beberapa hari datang ke rumah saya, betul Pak, ternyata dia itu putus pekerjaannya. Ya, jadi kalau nikmat yang ada tidak disyukuri oleh Allah, maka nanti nikmat yang ada itu bisa ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kita nanti akan mudah mengucapkan alhamdulillah. Dulu tidak ada mata, sekarang ada. Alhamdulillah. Dulu kita susah sekolah, sekarang gampangnya. Betapa banyak anak kita, ya, anak-anak kita generasi kita sekolah S1, S2, S3, S4 sampai ke atas. Pokoknya terus sekolah semua. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat pemberian Allah yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang selalu berkeluh kesah. Walaupun memang itu sifat kita ya. Tapi kalau kita keluh kesah, kembalikan lagi. Keluh kesah, kembalikan lagi. Karena semua itu adalah makanya perbuatan kita sendiri. Makanya kata Allah diajarkan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, ya, kami ini zalim kepada diri kami sendiri. Ada orang bingung minta-minta, itu tetap gara-gara dia sendiri. Udah tahu nggak punya tanggung, nggak punya cadangan, ngutang terus, ya akhirnya bingung. Ya wajar dong. Ya itu namanya kezaliman diri sendiri. Ya gitu. Ada orang nggak bisa masuk PNS, bahkan itu nggak punya ijazah. Itu disebabkan kezaliman diri sendiri. Jadi Allah tidak pernah zalim, kita sendiri yang lalai. Jadi itu selalu tinggal dikiaskan oleh kawan-kawan pada hal-hal yang lain yang pasti begitu. Jadi kita menghayati ini kan kita bilang Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat pengampunan Allah, kami celaka. Baik kita hayati. Ya, makanya ketika kita sholat, ketika mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillahi, segala pujian, segala kehormatan, keberkahan, keselamatan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingat bahwa semuanya milik Allah. Saya tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadara, kata para ulama, kalau engkau baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ya, salam keselamatan kepada engkau wahai nabi. Engkau ingat kepada baginda Rasul, engkau ingat perjuangan Rasul. Fahadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam kepada orang soleh sedunia. Yang berbuat kesolehan itu bukan cuma kita. Daerah yang ada kita itu banyak orang-orang soleh, orang-orang yang berbuat untuk agama. Oleh karena itu kita tidak pernah penting sebenarnya dalam agama ini, tetapi kita lah yang butuh kepada agama ini. Nah itu yang pertama, jadi kita mesti bersyukur. Ya, ajarkan keturunan kita selalu bersyukur, karena Allah sangat murka kepada orang yang selalu komplain dan komplain, tidak pernah bersyukur. Ya, walaupun kita komplain sekali-kali, maksudnya kembalikan lagi kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, kita kembalikan lagi. Tuh yang pertama. Tuh, itulah. Jadi alhamdulillah. Kemudian saya sampaikan sedikit organisasi, Pak. Organisasi seperti Maktab ini, ya. Kita ini kalau mau lanjut, luas, melebar, kita itu harus seperti
burung yang kecil, walaupun kecil seperti burung, walaupun kecil tetapi lengkap. Jangan sampai menjadi burung Garuda tapi tidak ada sayapnya, tidak bisa. Ya, artinya kita harus bersama-sama, walaupun kecil, kalau lengkap sayapnya nanti bisa terbang kemana-mana, sampai kemana-mana. Kenapa? Karena kita kompak. Ya, kalaupun ada kritikan kepada para pengurus, saya juga biasa kritik, Pak, tapi yang konstruktif, yang membangun, bukan berdasarkan kedengkian dan kebencian. Tidak boleh, tidak boleh. Yang diajarkan baginda Rasulullah SAW adalah saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Siapa orang yang baik, yang istimewa itu? Ya, kata Rasulullah dalam hadis, ya, wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah Anda kepada orang yang tidak baik kepada kamu. Ya, kalau ada orang tua berbuat baik ke istrinya, suami berbuat baik ke istrinya, orang tua berbuat baik ke anaknya, lumrah. Karena saya baik kepada Ustaz Amiruddin, wajar, karena dia pun baik ke saya. Tapi itu tidak istimewa, Pak. Yang istimewa seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, tetap berbuat baik kepada siapapun. Orang yang baik diperlakukan baik, orang yang jahat pun diperlakukan baik. Jadi ingat, seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin sedikit saja, yang penting adalah dulu lah. Ya, memang ini cadangan. Bang Syarif tadi atau Pak Ketua tidak ada orangnya, saya ada apa ya, susah ngomong lah, sebisanya lah gitu. Jadi seperti itu. Mungkin cuma ini yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan saya berharap ke depannya kita semua nanti selalu kompak. Kalau kawan-kawan tidak hadir, kita maklumi, mungkin ada kepentingan yang lebih penting, yang lebih mendesak. Sekian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika bisyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arhamna bil arfinal qur'ani halawah wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa. Allahumma arhamna bil tumpah wa bil ba'i ibarakah wa bil ta'i taubah wa bil ta'i tababa wa bil jimi jamala wa bil hikmah wa bil khari khairah wa bil dari dalila wa dari zaka'a wa bil rahmah wa bil zari zakah wa bil sini sa'adah wa bil shini shifa'ah wa bil da'i sidq wa bil sari sidqah wa bil da'i diya'ah wa bil da'i tarawah wa bil da'i rafa'ah wa bil 'aini ilmah wa bil ghairina wa bil fari falah wa bil qafi qurbah wa bil kafi karamah wa bil lam lutfah wa bil mim mawmirah wa bil nun nurah wa bil wawi uslah wa bil ha hidayah wa bil ya'i yaqina. Allahumma fa'na bil Qur'an al-'azim warfa'na bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna qira'atana wa tajawazna ma kana fi tilawatil Qur'an min khata'i aw zalin aw tahrif kalimatin amma wadiha aw ta'dimin aw ta'khirin aw ziyadatin aw naqsan aw ta'wilin ala ghairi ma anzaltahu alin aw rajbin aw syakin aw sahbin aw usir aw sulihan aw ta'jirin ila tilawatil Qur'an aw kasrin aw sur'atin aw zayyin lisanin aw fi bagri hukum aw idghami bagri madgham aw idghami bagri bayan aw matin aw sadidin aw zatin aw jasmin aw rabi bagri ma kataba aw ila dirahbati wa rahbatin min ayati rahmah wa la ta'ada wa qulana rabbana wa tubna masyahidin. Allahumma na'budu qulubana bil Qur'ani wa zayyid akhlaqana bil Qur'ani wa najina min al-Qur'an wa atina bil jannati bil Qur'an. Allahumma inna qurina Allahumma al-Qur'an lana bil dunya qarina wa bil ukhri munisa wa ala sirati nura wa bil jannati rafiqa wa min nar sirati hijaba wa ya khairat bil hadirin wa faqna ala tamami wa rasulna ala bil qalbi wa nisa'i wa bil khair wa sa'adati wa basharati bil iman wa ila al kubur min al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqi ila magharibiha bani amana sallallahu baina wa mahadina wa dadadina wa nahsusu ila ma habna bi sababihi alim. Allahumma bilahum warhamhum wa'afihim wa anhum. Allahumma bilahum warhamhum wa'afihim wa anhum.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة